Ya, jadi kalau bicara tentang Yesus itu bukan Tuhan, ataukah Yesus itu Allah, atau dia hanya sebagai anak, atau hanya sebagai utusan, itu kita harus lihat dulu dari sejarahnya, Bang Suma. Jadi, kalau kita mau memahami tentang apa yang ada dalam Bible, Alkitab, ini kita bicara di dalam Alkitab ya, Bang Suma. Iya, iya. Ya. Harus kita, yang pertama, kalau orang Kristen ya, kalau ini saya bicara tentang saya sebagai orang Kristen, yang pertama untuk memahami apa yang ada di dalam Alkitab, yang pertama kita harus memiliki yang namanya Roh Kudus. Harus ada itu dulu. Karena kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak akan dapat menyelami pikiran Allah. Karena kalau tidak memiliki Roh Kudus, maka yang pasti logika kita adalah logika manusia. Karena pikiran manusia itu tidak bisa menyelami pikiran Allah. Jadi hanya untuk bisa mengenal firman Tuhan, harus adanya yang pertama Roh Kudus dulu. Baru kita bisa memahami apakah Yesus Tuhan, apakah dia itu anak, apakah dia hanya sebatas manusia biasa. Pertama itu. Nah, kita lihat dari sejarahnya dulu, Bang Suma. Halo? Halo, Bang Suma? Iya, lanjut bang. Saya dengar bang. Silakan. Bukan saya yang nelpon abang. Silakan bang. Jadi untuk memahami tentang Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, harus memiliki Roh Kudus dulu. Oke? Lanjut bang, lanjut. Iya, halo. Iya. Jadi kalau kita mau lihat itu dalam konteks Alkitab itu, kalau kita Kristen ini tidak akan lari ke Alkitab manapun, Bang Suma. Siap. Kita harus fokus kepada Alkitab kita, dan tidak ada hal lain yang akan kita pelajari selain daripada firman Tuhan. Nah, itu kita lihat dulu dari sejarah Alkitab itu ada di Kejadian ya, Bang Suma. Kalau mau memahami tentang apakah Yesus itu Allah atau bukan, itu lihat dari Kejadian. Mungkin Bang Suma juga sudah sering dengar lah, karena sudah sering berdiskusi dengan begitu banyak ahli-ahli agama ya, apalagi banyak pendeta di dalam roomnya Bang Suma. Itu kita lihat dulu bahwa apakah Allah itu hanya berupa roh ataukah dia itu manusia. Nah, bagaimana kita mau mengenal Allah sementara Allah itu saja kita tidak kenal, kita tidak tahu dia dalam bentuk dan rupa wujud yang mana. Nah, kalau di Alkitab itu sejarahnya jelas Bang Suma bahwa Allah itu manusia. Dia itu bukan roh, hanya roh, tapi dia itu manusia. Dia bisa merupa apapun dia. Tapi dia mau menyatakan dirinya kepada manusia bahwa tidak ada lagi jarak pemisah antara manusia dengan Allah. Gitu. Dan halo Bang Suma? Iya, saya dengar bang, saya dengar. Iya. Dan kita lihat dari sejarahnya, kenapa Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Sebenarnya Adam dan Hawa itu memiliki yang namanya janji Allah itu. Tapi karena kejatuhan mereka lah, makanya adanya pemutus hubungan antara manusia dengan Allah. Dulu kan Adam dan Hawa itu kan berkomunikasi langsung sama Allah, bercakap-cakap langsung. Tetapi karena dosalah yang membuat jarak pemisah antara manusia dan Allah. Makanya waktu kejatuhan Adam dan Hawa itu, disitulah Allah berfirman, dari keturunan perempuan inilah maka iblis itu akan ditaklukkan, kepala roh kepala jengking lah akan diinjak oleh keturunan perempuan ini. Dan itu nubuatan tentang kedatangan Kristus. Yang kedua, kita lihat juga di dalam Kejadian Bang Suma, itu ada, kalau tidak salah itu saya ingat, itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Itu jelas disebutkan bahwa rupa Allah itu sesuai dengan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Jadi sebenarnya Allah itu berupa sosok yang namanya sama seperti kita ini, manusia.
Jadi, kenapa harus Yesus yang diutus, Yesus yang dipilih untuk datang menyelamatkan manusia? Itu lihat dari konsep. Ada, kalau tidak salah juga ada di Lukas ya, kalau tidak salah. Itu tentang kelahiran Yesus. Itu malaikat sendiri yang menyampaikan itu. Tadi Bang Suma bilang bahwa dari Kristen itu menyebut dia Kristus. Kalau tidak salah itu ada di Lukas 2 ayat 11 kalau tidak salah Bang Suma. Sebenarnya ayat Lukas 2 ayat 18 sampai 20 itu berbicara secara keseluruhan tentang malaikat menyampaikan kabar baik itu Bang Suma. Nah, ayat 11 itu yang lebih jelasnya dia menyatakan tentang Yesus Kristus itu. Jadi nama Kristus itu bukan penyebutan Paulus, bukan penyebutan dari bangsa Yahudi atau bangsa-bangsa siapapun. Tapi nama Kristus itu dibawa langsung oleh malaikat Tuhan menyampaikan langsung kepada para gembala pada saat itu. Nah, kita lihat sejarahnya. Dari sejarah Kejadian, sekarang kita masuk ke sejarah kelahiran Yesus itu, kedatangan Yesus itu. Ya. Yang ketiga, kita juga bisa melihat dari apakah Yesus itu Allah atau Tuhan itu mungkin Bang Suma sudah paham, sudah sangat tahu. Jadi bicara tentang di Filipi ya, Filipi 2 ayat 5 kalau tidak salah ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 11 Bang Suma. Itu tentang Yesus itu menyebut dia adalah Tuhan dan Allah ya. Terus ada juga di Yohanes Bang Suma sangat familiar dengan hal itu. Aku melihat Mesias Allah itu roh kalau tidak salah. Itu ada kalau tidak salah di Yohanes 4 ayat 23 sampai 26. Ada juga kalau tidak salah di Yohanes 13 ya. Yohanes 13 ayat berapa? 13 kalau tidak salah itu Yesus menyatakan dirinya itu Tuhan dan Guru dan dia bilang itu benar, tidak ada yang salah. Dan kalau tidak salah juga ada di Yohanes 14 ayat 9 sampai ayat 14 kalau tidak salah, tapi yang lebih familiar oleh Pak Bang Suma pasti ayat 11 ya. Ayat 11 kemungkinan besar. Ada juga yang sebelumnya itu Bang Suma, ada juga di Yohanes ada Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 20 kalau tidak salah ya. Atau mungkin lebih bagusnya kita baca Alkitab saja Bang Suma kah? Supaya bisa lebih apakah benar apa yang saya dalilkan kita diskusi ini apakah benar itu di dalam Alkitab atau saya hanya ngomong doang gitu loh. Iya itu sudah sesuai Bang. Data yang sudah pas dengan data. Baiklah Bang Suma. Yang berikut lagi itu kalau tidak salah ada di Yohanes 10 ayat 20. Yesus menyatakan dia dan Bapa adalah satu kalau tidak salah. Coba Bang Suma lihat dulu, mungkin salah saya 10:30 itu Bang. Benarkah? Yohanes 10 nomor 30. 10 ayat 30 ya. 10 ayat 30. Benarkah? Iya. Yesus dan Bapa adalah satu. Iya. Itu sama seperti kemarin juga sempat saya nonton juga dari TikTok yang Bang siapa ya, Nandar atau siapa itu bilang bahwa Paulus menyatakan dirinya Allah. Bukan, ini maksudnya itu di sini. Jadi bicara tentang Yesus ini apakah dia Allah dan bukan, apakah Paulus itu yang menyatakan Yesus Allah ataukah Paulus itu Allah. Ada yang sekarang lagi viral-viralnya bahwa Paulus itu sebenarnya Allah. Maka bicara tentang Bang Suma pakai topik ini dua Allah. Apakah Yesus Allah, apakah Paulus Allah, menyatakan bukan. Itu bukan maksudnya dari kata Paulus. Paulus menyatakan bahwa dia itu Allah ada di dalam dia dan dia ada di dalam Yesus. Itu menyatakan bahwa sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, maka dia bukan hidup menurut dia lagi, dia bukan hidup karena dia lagi. Diri dia itu sudah sepenuhnya adalah milik Kristus. Maka contohnya saya sama Bang Suma. Kalau saya bilang saya ini adalah anak Yesus, saya ini adalah pengikut Yesus, maka saya ini adalah milik Kristus. Yesus ada di dalam saya dan saya juga ada di dalam Yesus. Karena kita ini telah dijanjikan oleh Yesus itu adalah sebagai anak, bukan lagi sebagai hamba. Tapi kita ini adalah disebut sebagai anak Allah. Itu bisa saya buktikan juga di dalam Alkitab. Itu jelas semuanya bahwa bicara tentang
apakah kita ini anak-anak Allah itu kalau tidak salah itu ada di Yohanes ya. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 kalau tidak salah Bang Suma. Coba lihat dulu, jangan sampai saya bicara ayat tapi salah lagi, saya mohon maaf nanti mungkin yang para pendengar ini tidak memahami apa yang kita diskusikan ini dengan cara yang baik. Apakah benar Pak Zuma yang tentang itu? Iya. Kita adalah anak-anak Allah sama seperti Kristus. Iya, Galatia 3 itu. Iya. Ada di Yohanes 3 juga. Yohanes 3 ayat 1 sampai 2 itu bicara tentang itu juga. Jadi itulah yang dimaksudkan bahwa Paulus menyatakan itu. Ketika dia menyatakan itu, dia menyatakan bukan untuk dirinya, bukan menyatakan untuk diri Paulus saja, tapi menyatakan untuk semua orang Kristen yang ada dimanapun, yang saat ini percaya dengan iman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia adalah anak Allah. Dia adalah warga kerajaan Allah. Itu jelas bahwa ketika kita memahami benar bahwa karena di dalam Kristen itu kita tidak diajarkan untuk membedah ayat ini, mempelajari di dunia pendidikan manapun tentang Alkitab, apakah mengkaji-kaji, tidak perlu, kita tidak diminta untuk itu. Tapi dia bilang begini, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Makanya orang Kristen, saya sebagai pengikut Yesus ini, sampai detik ini pun, saya tetap mengimani Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, karena Yesus mengajarkan itu, bahwa berbahagialah kamu yang tidak melihat tetapi percaya. Nah, kenapa kita melakukan itu? Karena bersyukurnya saya bukan orang Israel, tapi saya diberikan kasih karunia itu untuk cukup percaya walaupun kita tidak melihat. Nah, itu ada kalau tidak salah juga itu berbicara di kenapa sampai saya bisa menyatakan itu. Hal itu saya imani karena bicara tentang bangsa Israel itu telah menolak Yesus. Ya. Tidak semua bangsa Israel ya, bangsa Yahudi. Tidak semua menolak Yesus. Ada segelintir sebesar bangsa Israel itu telah menolak Yesus. Maka di firman itu jelas Yesus sampaikan bahwa dia perumpamaan itu tentang batu penjuru Bang Suma kalau tidak salah. Tentang batu penjuru itu telah dibuang. Nah, kalau hal itu kalau tidak salah juga itu ada diatur di dalam Mazmur ya kayaknya. Mazmur 118 ayat 22 sampai 23 kalau tidak salah Bang Suma. Itu tentang batu penjuru itu telah dibuang. Iya. Terus kalau tidak salah juga ada itu ada korelasinya dengan Matius 21 ayat berapa ya? 42 ya. Sekitar itu Bang Suma. Sekitar itu. Matius 21 ayat 42 itu juga berbicara tentang batu penjuru. Itu dia punya ada sinkron. Terus sama kisah Rasul. Itu tidak salah juga kisah para Rasul 4 ayat 11. Itu bicara tentang batu penjuru. Maka karena batu penjuru itu telah dibuang, maka keselamatan itu menjadi milik semua bangsa. Jadi kenapa sampai kita bukan bangsa Israel tapi kita mengklaim kita adalah anak-anak Allah? Kita juga sama seperti Paulus memiliki Yesus ada di dalam saya dan saya ada dalam Yesus, karena pikirannya sama seperti itu, bahwa semua orang yang memiliki Yesus adalah milik kepunyaan Allah itu sendiri. Karena di dalam Filipi ya kalau tidak salah Filipi 3 ayat 20 kalau tidak salah Bang Suma, itu jelas ketika kita memiliki Yesus itu maka kita adalah warga kerajaan surga. Warga kerajaan surga. Itulah yang membuat orang Kristen itu sangat berbahagia. Kita tidak perlu harus melihat Yesus, tetapi cukup percaya karena kita sudah masuk pada zaman yang sebenarnya zaman yang sudah tidak ada lagi yang namanya Yesus Kristus, tapi zaman Roh Kudus. Kita hidup ini di zaman Roh Kudus. Karena nabi terakhir itu adalah Yohanes. Nabi terakhir itu adalah Yohanes. Mungkin ini tidak familiar bagi Bang Suma bahwa nabi terakhir itu adalah Yohanes.
Dan kenapa sampai saya bisa menyatakan bahwa Nabi Yohanes terakhir itu adalah Yohanes? Karena di dalam Alkitab menyatakan itu. Yang kedua adalah Yesus itu pada waktu kelahirannya itu sangat supranatural. Yohanes pun waktu kelahirannya itu juga sangat supranatural walaupun dia punya bapak dan ibu. Tapi karena kedatangan malaikat itulah, maka ibunya Elizabeth itu melahirkan Yohanes. Tapi tidak bersetubuh. Dia itu dilahirkan karena kedatangan janji daripada malaikat itu. Dan Yohanes Pembaptis datang ke dunia itu, dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Makanya, kalau manusia yang mempersiapkan jalan bagi Yesus itu tidak mungkin. Tapi kenapa harus ada Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes itu datangnya bukan dari manusia. Yohanes itu juga datangnya dari surga. Maka Yohanes bilang begini, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu kata Yohanes. Dan Yesus itu lahir dari benih Roh Kudus. Dan ibu Yohanes sama ibu Maria itu bertemu dan ibu Yohanes Elizabeth menyampaikan kepada Maria, berbahagialah engkau yang melahirkan, yang menerima anak Allah, melahirkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi disitulah dia punya sejarah-sejarah tentang kenapa sampai Yesus Kristus itu begitu sangat diagungkan, sangat dimulia, karena kita orang Kristen ini diajarkan untuk tidak harus melihat tapi cukup percaya. Kalau saya bilang bahwa Yohanes Pembaptis itu nabi terakhir, kenapa? Karena memang ada di Alkitab. Alkitab itu jelas menyatakan tentang Yohanes Pembaptis itu adalah Mau ngomong sampai berapa jam ini, Bang? Oke, silakan Bang Suma. Mohon maaf kalau saya tadinya berkhotbah sendiri. Mohon maaf. Iya. Dari sekian banyak materi yang saudara saya ini bawakan, saya sangat paham Siap. apa yang sahabat saya ini, saudara Macu ini sampaikan. Siap. Tapi ada pola yang ingin saya gambarkan di sini ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 24, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, mengaku bertemu dengan Mesias di dalam bilik rahasia, kata Yesus, jangan percaya. Pertanyaan saya, ketika Yesus kemudian mengatakan kepada muridnya jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias atau Kristus di padang gurun, kenapa saudara sebagai Kristen justru percaya? Padahal nasihat Yesusnya jangan percaya. Silakan. Jelas. Terima kasih Bang Suma. Ini diskusi yang sangat menarik Bang Suma. Inilah baru saya lihat bahwa diskusi ini sangat bermartabat ya, sangat luar biasa. Kenapa Yesus menyampaikan itu? Karena itu nubuatan untuk masa-masa yang akan sampai saat ini, sampai detik ini ya, untuk semua orang dan murid-muridnya dan sampai pada kita ini, bahwa akan ada waktunya bahwa orang-orang akan menyatakan bahwa di sini ada Mesias itu palsu. Karena Mesias itu sudah datang. Mesias itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan dia sudah menyampaikan itu, kabar baik itu, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Iya, maksud saya gini Bang. Maksud saya gini Bang, kan Yesus menasihatkan jangan percaya. Kenapa Kristen percaya? Iya. Yesus yang bilang kan? Iya, Yesus menasihati muridnya. Apabila ada yang berkata kepada kalian, kepada murid, bukan Kristen, tapi kepada muridnya angkatan pertama, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa justru Kristen percaya? Bang Suma. Tadi saya sudah jelaskan, Bang Suma. Itu disampaikan pada murid-muridnya supaya di dalam pengabaran tentang Yesus Kristus itu jangan sampai ada nabi-nabi palsu, ada Kristus palsu, ada Mesias palsu yang menyatakan bahwa dia ini adalah anak Allah, dia ini adalah Allah. Bukan Bang. Nasihatnya kan kepada muridnya, kalau ada orang yang berkata kepadamu bertemu dengan Mesias di padang gurun,
bertemu dengan Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu kan nasihat Yesus tuh. Nah, ada masa di mana ada oknum mengaku bertemu dengan Mesias, sampai-sampai dia kemudian menulis 13 buku. Karena dia merasa bertemu dengan Mesias. Nasihat Yesus, jangan kamu percaya kepada oknum tersebut. Tapi kenapa justru Kristen percaya kepada oknum yang menulis 13 buku ini? Itu yang saya tanyakan, itu kenapa Kristen percaya? Silakan. Terima kasih Bang Suma. Jadi itu yang tadi sebenarnya saya sudah jelaskan, cuman karena pemahaman kitanya yang tidak sama, jadi Bang Suma berpikir bahwa kenapa kita harus percaya? Dan memang kita percaya, Bang Suma, Bang percaya, karena Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya itu, untuk menyampaikan itu dituliskan di dalam ayat Alkitab untuk sampai pada generasi kita ini, dan memang itu sudah dinubuatkan. Tujuannya adalah supaya orang-orang itu tidak sampai disesatkan dengan cara berpikir daripada ahli-ahli Taurat, nabi-nabi palsu yang menyatakan dirinya setelah Yesus sudah kembali ke sorga. Ya, itu pertanyaan saya, kenapa abang percaya ketika ada orang menulis 13 buku mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun? Kenapa abang percaya? Kan nasihat Yesus jangan percaya, bang. Kok jadi gimana ya? Kok jadi abang percaya kepada oknum tersebut? Kan nasihat Yesusnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku atau Mesias di padang gurun, bertemu dengan Kristus di dalam bilik, kata Yesus, jangan percaya. Nah, kenapa saudara justru percaya, malah menjadikan dia sebagai rasulnya? Saya jawab ya, Bang Suma. Jadi kenapa sampai saat ini kita percaya, kita tetap percaya? Karena Paulus itu, dia bicara tentang dia bertemu langsung dengan Yesus itu sampai mengangkat kepalanya, juga melihat pun juga tidak bisa, dia sampai buta beberapa waktu, dan akhirnya dia sampai dipulihkan kembali. Karena memang apa yang disampaikan oleh Paulus itu tidak ada satupun yang bertentangan dengan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Kan nasihatnya jangan percaya, bang. Terlepas tidak bertentangan, kan nasihatnya jangan percaya. Terus kenapa dipercaya? Ya memang karena kita percaya itu karena memang ajaran yang disampaikan Paulus itu tidak satupun yang bertentangan dengan pengajaran Yesus. Kan bukan itu yang menjadi syarat, abangku. Dia mengatakan kalau ada yang mengaku jangan percaya. Mau tidak bertentangan atau bertentangan, yang jelas kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, ya jangan percaya. Coba kan Bang Suma tolong itu dibuktikan nasihatnya, ayatnya. Abang. Bang Suma buktikan ayatnya dulu biar kita baca, kita memahami konteksnya. Ayatnya yang mana, Bang Suma? Matius 24 nomor 24 nomor 25 sampai nomor 26. Coba ditampilkan biar kita pahami maksud dari ayat. Dari tadi kita nggak nampilin ayat, bang. Abang berlata-lata sampai hampir 30 menit menjelaskan tentang iman abang itu tanpa menampilkan data. Yesus mengatakan begini, saudara. Jadi apabila ada di Matius 24 nomor 23, jadi apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang banyak. Camkanlah, aku telah mengatakan kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, kan Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun dan mengaku bertemu dengan Mesias dalam bilik rahasia. Kan Paulus menulis kitabnya Filipi, kemudian Efesus, kemudian kitab Galatia. Dia nulis dalam bilik rahasia dalam penjara. Dia mengaku bertemu dengan Yesus dalam penjara. Apa nasihat Yesus? Jangan percaya. Kan itu dalilnya, bang. Tapi pertanyaan saya, kok jadi abang malah percaya ini? Jadi Bang Suma, kita itu percaya itu bukan karena ikut-ikutan, ya. Tapi karena yang pertama, Bang Suma, ini supaya dipahami benar, Bang Suma. Jangan sampai kita
menganalogikan sesuatu tapi tidak alkitabiah. Ya, jadi kenapa sampai saya sampaikan bahwa kita itu tetap meyakini apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu adalah benar. Karena tidak ada satupun ayat Alkitab yang disampaikan, firman yang disampaikan Paulus itu bertentangan satupun dengan pengajaran Yesus. Abang, bukan, sorry, abangku, bukan masalah bertentangan atau tidak. Ini masalah jangan percaya. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, mengaku bertemu Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu nasihat Yesus. Bukan masalah sama atau tidak sama. Permasalahannya, nasihatnya jangan kamu percaya. Jangan kau pergi ke sana. Jangan kamu percaya. Iya. Nah, sekarang Anda percaya. Iya, Bang Sumas. Ya, kenapa Anda percaya sementara nasihatnya jangan percaya? 1000%, bukan 100 ya, 1000%. Sampai detik ini pun kita tetap percaya. Kenapa? Berarti Anda antikristus, Bang. Bukan Loh, antikristus, kan saya pengikut Kristus sejati. Saudaraku, kan Yesus mengatakan jangan percaya, tapi abang percaya, berarti Anda antikristus, anti terhadap Yesus. Saya ini satu-satunya Allah yang saya sembah hanya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, itu Yesus yang bertemu dengan Paulus yang diminta jangan percaya. Kan dasarnya dulu, Bang. Pertama, saya boleh tahu nggak? Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Ya, kalau di dalam Alkitab jelas dia sampaikan itu. Bilang itu nubuatan. Bilangnya apa, Bang? Abang, dia bilang apa? Percaya atau jangan percaya, Bang? Ya jangan percaya, jangan percaya. Nah sekarang 1000% benar. Tetapi sekarang abang percaya nggak atau tidak percaya? Saya tetap percaya apa yang disampaikan Paulus. Berarti Anda antikristus, abangku. Tidak. Berarti Anda menentang Yesus. Gimana Anda mengatakan tidak sementara nasihatnya Anda sendiri tahu? Anda mengetahui bahwa Yesus melarang jangan percaya, tapi Anda percaya. Ya bertentangan lah, Bang. Bang Suma. Ini kita sampaikan ini karena apa yang disampaikan oleh Yesus itu jangan percaya. Semuanya itu berupa perumpamaan dan nubuatan. Loh, itu bukan perumpamaan. Itu bukan perumpamaan, itu melarang muridnya jangan kamu percaya, kok jadi perumpamaan pula, abangku. Jangan percaya itu, Bang Suma. Maksudnya percaya? Karena bukan, Bang Suma. Jadi tapi kan pada waktu Yesus ada di dunia saja. Iya. Itu bukan hanya murid-murid saja yang mengusir roh-roh jahat dalam nama Yesus, tapi sudah ada orang-orang lain yang menggunakan nama Yesus mengusir roh-roh jahat. Bisabi, barakallahu fik. Enggak, masalahnya Yesusnya itu loh, Bang. Jangan kau percaya. Loh, abang percaya berarti Anda anti terhadap nasihat Yesus alias antikristus. Iya. Jadi begini, Bang Suma, supaya kita tahu bahwa kenapa sampai ajaran Paulus itu tidak bertentangan dan tidak sama sekali bertentangan dengan ayat Alkitab itu. Karena begini, pada waktu kematian Yesus Kristus itu saja itu, ya, kematian Yesus Kristus itu yang sangat luar biasa spektakuler itu, orang-orang kudus sudah dibangkitkan. Jadi kerajaan surga itu sudah ada pada waktu kedatangan Yesus itu mati di kayu salib. Dan itu ada di ayat Alkitab yang mengajarkan itu. Jadi ketika Paulus Yesus sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, jangan percaya karena nubuatan itu kepada semua orang sampai detik ini, sampai enggak. Abang jangan gitu dong. Jangan menambah-nambahi dong. Anda kelihatan sekali sebagai pengikut Kristus yang penyesat itu. Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengatakan akulah Kristus. Berarti ketika Anda menambah-nambahkan sesuatu yang Yesus tidak pernah ajarkan, berarti Anda adalah orang yang menjadi korban penyesatan. Dari awalnya saja sudah salah. Yesus mengatakan jangan percaya. Posisi abangku malah percaya. Berarti abang sudah disesatkan sama Kristus yang datang kepada Paulus. Kan sederhana kan? Yesus berkata kepada pengikutnya, apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, Mesias di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Itu loh kuncinya. Abang percaya. Berarti abang ini udah tersesat, anti terhadap nasihat Yesus.
Coba Anda lihat di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, Ia menggerahkan anaknya. Barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup. Mengaruniakan bukan menggerakkan. Menganugerahkan, bukan mengutuk, tapi menganugerahkan, mengaruniakan. Iya, ya. mengaruniakan. Jadi karena dia adalah karunia, maka dia tidak bisa dikutuk di atas salib. Oleh karena itulah saya katakan bahwa kalau Anda percaya, kata Bapak, kepada Dia yang menjadi karunia untuk Bani Israel, maka Anda akan hidup di dalam kepercayaannya. Kalau tidak, mati di dalam dosa. Nah, sekarang ketika dia mengatakan jangan percaya, kok jadi abang nantang dia? Jadi Bang Suma, ya. Beda membedakan antara Yesus menyampaikan itu kepada murid-muridnya, dan pada waktu bertemu dengan Paulus itu, Yesus itu sudah menjadi Allah, ya. Dia datang kepada Paulus itu dalam Allah. Beda apa Bang Suma? Iya, karena Kristus yang datang kepada Paulus itu memang mengaku Tuhan, Bang. Dan memang dijadikan Tuhan untuk angkatan jahat. Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Memang bagi Anda yang percaya itu, ya Anda mengatakan itu Tuhan. Tapi Yesus di mana dia mengajarkan dirinya adalah Tuhan? Gak ada, Bang. Makanya dia minta kepada muridnya, waspada. Jangan kau percaya ketika ada yang mengaku bertemu Mesias. Karena dia itu penyesat. Sebagai penyesat dia nanti akan membawa namaku. Nah, jadilah aku jadi Tuhan. Buktinya seperti itu. Bang Suma percaya Yesus Kristus Tuhan bukan? Enggak dong. Ya beda dong. Berarti beda. Nah, sekarang Yesus sendiri mengatakan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Dia Tuhan. Di mana Yesus mengatakan aku Tuhan? Tadi saya sudah jelaskan kepada Bang Suma. Di dalil, saya butuh dalil. Oke. Silakan. Bang Suma baca di tadi ya, saya sudah jelaskan itu bahwa di Lukas 19 Lukas 19 Lukas 19 ayat saya ingat ayat 31 ya, ayat 31. Makanya Bang Suma baca dulu supaya jelas di situ. Silakan. Terus yang kedua ada di Lukas 2 ayat 11 ya. Itu tentang malaikat tadi saya sudah sampaikan yang menyatakan dia adalah Kristus Tuhan ya di kota Daud. Itu malaikat loh Bang Suma. Bang Suma ragukan lagi ketuhanan Yesus. Abang bisa mendefinisikan itu Kristus adalah Tuhan. Di mana Kristus adalah Tuhan? Aduh, abangku. Baca dulu Bang Suma, makanya Bang Suma baca. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Kok jadi Kristus makanya Tuhan? Baca Alkitab Bang Suma, baca dulu supaya Bang Suma paham itu. Buka Alkitabnya. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Alkitab kita berbeda ya? Loh, bukan, Bang. Saya ulang lagi. Kristus itu apa? Juru selamat? Iya, maksudnya Kristus itu apa? Manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Manusia yang diurapi. Nah, itu pintar. Berarti yang lahir di kota Daud itu, sabar Bang. Berarti yang lahir di kota Daud itu Tuhan atau manusia? Yesus datang, itu kan mulai jurus mewujudkan nama mulai jurus Kristus yang pengikut Paulus bukan. Oke, kita lihat dulu di Lukas ya. Lukas 19 ayat 31 itu jelas Bang Suma. Terus yang kedua, yang lahir ini manusia kan Bang? Iya benar. Iya, terus kenapa abang ini mengatakan dia Tuhan? Dari situ ini kenapa Anda bertahan seperti ini abangku? Karena tadi Yesus mengatakan jangan percaya, tapi abang percaya, beginilah jadinya kayak cendol. Yang lahir manusia, tapi Anda mengatakan dia Tuhan, jadilah dua Kristus, Bang. Bang Suma, siap. Saya baca biar Bang Suma paham. Saya atau abang nih yang paham? Bang Suma nggak paham, nanti saya jelaskan yang tertulis di Alkitab, Bang Suma. Silakan abang. Bang Suma yang memahami Alkitab. Oh iya dong, yang punya Roh Kudus kan saya. Abang kan iya Bang Suma. Silakan. Saya paham Bang Suma dari sebelumnya dari kita ya, tapi mungkin sudah ini ya. Oke. Hari ini telah Kristen so hebat. Sekarang kembali aja dulu ke tema Bang. Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Bang Suma, hari ini telah lahir bagimu. Apa itu yang lahir? Juru selamat Kristus. Ya? Nah, Kristus itu apa, Bang? Juru selamat
Bang Suma dengar dulu, Iya, yaitu Kristus itu apa? yaitu Kristus Tuhan ya, di kota Daud. Tidak begitu abangku. Makanya abang itu, saudara, di dalam bahasa Yunani tidak ada tanda koma, Bang. Carikan saya tanda koma dalam bahasa Yunani, itu nggak ada. Jadi yang betul adalah pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu baru betul. Oke, terserah. Nah, berarti yang lahir ini apa, Bang? Manusia atau Tuhan? Tuhan. Nah, ini dia. Iya, Inilah Tuhan. akibat karena Anda percaya kepada Mesias yang datang di padang gurun. Pemahaman kita begini, Bang Suma. Bang Suma yang baik hati. Tuhan kok lahir, abangku, abang. Bang Suma yang baik hati. Betul-betul lah ini Kristen. Bang Ya, Suma, gimana? ingat loh Bang Suma. Kita ini kan sebelum kedatangan Yesus itu, Bang Suma, kita itu selalu mempersembahkan korban. Kok kita pula Yahudi, Bang? Yahudi. Oke lah, Bukan Yahudi kita. lah, Bang Iya. Suma. Oke, Yahudi. Sekarang tidak ada lagi penghapusan dosa dari kita, dari orang Kristen itu kepada ini. Kita langsung dengan Kristus. Oke. Pada zaman Iya, Kristus yang mana dulu, Bang? Kristus yang mana dulu? Oke, Bang Kristus Suma. itu ada dua. Kristus yang mana dulu ini? Yang mana Kristus ada dua, Bang Suma? Jelaskan dulu, Bang Suma. Yang datang kepada Paulus itu Kristus yang berbeda, Cak Ayu. Kan tadi Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias, bertemu dengan Kristus di padang gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Kenapa jangan percaya? Karena Kristus yang datang kepada dia itu bukan aku, Kristus lain. Oke, Bang Suma. Nah, Saya jelaskan kepada Bang Suma kenapa sampai detik ini pun, sampai selama-lamanya Yesus Kristus itu yang disampaikan Paulus itu tetap saya banggakan, saya cintai. iya, karena itu sembahan Anda. Itulah Kenapa, Bang Kristus Suma? palsu, Saya tanya abangku. dulu kenapa Bang Suma? Iya, kenapa? Karena begini Bang Suma. Kita ini dalam Kristen diajarkan berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Dan Iya, ternyata, semua orang kayak gitu. Nabi Musa juga tidak melihat Tuhan tapi percaya. Umat Islam juga tidak melihat Tuhan tapi kami percaya. Kami tidak amin. melihat Nabi Muhammad juga tapi tidak percaya. Tapi kami Amin, percaya. amin, amin. Kan Amin, begitu. Bang Masalahnya Saya bukan di situ, abangku. Masalahnya Yesus berpesan kepada muridnya, apabila ada orang, Paulus orang kan, mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, jangan kamu percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias pada padang gurun Damsyik. Oke, Bang Suma. Kenapa Anda Saya percaya? jelaskan. Oke, alasannya ya, Bang Suma ya. Kenapa saya percaya ya? Oke. Saya mau sampaikan begini, kenapa alasannya saya percaya? Karena Yesus yang disampaikan oleh Paulus sampai detik ini namanya begitu berkuasa di bumi dan di sorga. Iblis mengatakan Iya. berkuasa di langit dan di bumi, Bang. Ketika Bang Yesus Suma. dicobai, abangku, jangankan Anda, Yesus aja dicobai dan diminta oleh iblis untuk menyembah dirinya. Yesus tidak mau. Kalau hari ini Anda menyembah Kristus, berarti Anda mau menyembah si Bilisis itu. Dan Yesus menasihatkan, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Nah, ketika Paulus datang kepada murid-murid Yesus, hai murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh. Apa nasihat gurunya? Percaya atau jangan percaya? Bagaimana? Jadi begini Bang Suma ngomongnya itu sudah keluar dari konteks Alkitab, Bang Suma. Keluar. Loh. Yesus mengatakan, abang, apabila kamu bertemu dengan seseorang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Paulus datang kepada murid Yesus, murid-murid Yesus, ya paman, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh. Nasihat gurunya, percaya atau jangan percaya, Bang? Ya jangan percaya. Jangan percaya. Loh, terus, itu baru apa betul. salahnya Bang Suma? Apa salahnya Bang Suma? Maka saya jelaskan. Salahnya biar Anda pikiran kenapa Bang Suma percaya? Kan begitu, Bang abangku. Suma, abangku sayang. Karena Bang Suma ini tidak paham soal Loh, kok nggak konteks paham? Alkitab ini. Bang Suma nggak paham, Bang Suma. Nasihat Yesus kepada murid Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Harus percaya. Di mana dalilnya? Jadi begini Bang Suma, saya Jangan jelaskan. begitu. Di mana dalilnya? Tentang apa? Dalil yang mana? Kalau ada yang mengaku bertemu Kristus di padang gurun, percayalah. Di mana dalil?
supaya difahami oleh seluruh Kristen di Nusantara ini. Pahami, membaca tanpa doktrin, di luar kekristenan, dua Kristus ini wajib kalian ketahui. Ya, yang pertama Kristus sejak lahir, yang kedua Kristus baru dijadikan setelah penyaliban. Pengembangannya, Kristus menjadi kutub, Kristus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Di situ kamu ketawa enggak apa-apa. Tapi semakin banyak orang-orang Kristen melalui sekolah minggu ini tercerahkan. Baik, apa yang kamu tertawakan? Silakan dibantah. Abang bicara bahwa orang Israel semua sudah tahu Yesus itu Kristus. Padahal pernyataan dalam kitab suci menyatakan bahwa mereka nggak percaya bahwa Yesus adalah Kristus, walaupun sudah dikatakan di dalam Lukas. Banyak orang Israel nggak percaya, Bang. Mereka nggak percaya Yesus Kristus. Karena mereka tidak percaya sampai Yesus disalibkan. Karena itu saya katakan dari awal, Bang. Kalau orang Israel itu percaya bahwa dia adalah Yesus dan Kristus sesuai dengan pernyataan Lukas 2 ayat ke-11 itu, pastilah Yesus Kristus itu tidak disalibkan. Tetapi karena pernyataan mereka tidak percaya, mereka menyatakan Yesus Kristus adalah penghujat yang menyamakan, dia seorang manusia menyamakan dirinya dengan Allah, dan dengan beraninya dia mengatakan akulah jalan. Artinya kalau Tuhan berkata akulah jalan, tidak ada jalan lain selain melalui Yesus. Yesus berkata akulah kebenaran. Padahal yang benar itu hanya Allah, tapi dia berani berkata akulah kebenaran. Artinya di luar Kristus tidak ada kebenaran. Akulah hidup. Padahal yang memberikan kehidupan itu hanya Allah, hanya Bapa, hanya Elohim. Tapi Yesus berani berkata, akulah hidup. Sehingga banyak juga sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Bahkan segala kuasa sudah diberikan kepadaku di surga itu di bumi. Bahkan pernyataan Yesus menyuruhkan malaikatnya. Dia katakan disuruhkan malaikat. Itu otoritas Bapa dia katakan seolah-olah punya dia. Sehingga itu dinyatakan sebagai penghujatan. Terlebih lagi dia berkata di depan orang Yahudi. Orang Yahudi bertanya, kalau engkau Kristus katakanlah kepada kami. Tapi pernyataan Yesus menyatakan bahwa aku dan Bapa satu. Sehingga mereka mau melempari dia dengan batu pada waktu itu. Dikatakan dia menghujat. Karena engkau manusia menyamakan dirimu dengan Allah. Artinya pernyataan Kang Dito yang menyatakan bahwa orang Israel semua sudah tahu Yesus itu Kristus dari awal. Dari awal. Sudah. Jangan kau terpancing. Kau lihat ada orang gede membonceng orang kecil, kau panik. Ya, ini semuanya ada di kitab suci, Bang. Ini masa lihat gambar langsung terdiam gitu ketawa. Oke, gini, Bang. Kan gambarnya lucu, Bang. Gambarnya lucu. Ya, aku bantah dulu. Tunggu, saya selesaikan, Bang, Kang. Ya, jadi saya rasa udah panjang lebar, Bang, tapi tidak menyentuh. Ada pertanyaan Abang. Ini saya mau bantah pertanyaan Abang, semua Abang bantah. Enggak, saya tidak ngomong, Bang, beritakan, cuma menampilkan gambar bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Semua argumen Anda terbantahkan. Mama Oke, saya lanjutkan dulu, Bang. Kalau kata saya Abang, mau nyatakan, saya kan dengan Kang Dito. Jadi pernyataan Kang Dito ini semua sudah melalui penutup ini. Pernyataan Kang Dito tentang orang Israel semua sudah tahu Yesus itu Kristus itu terbantahkan karena mereka tidak percaya Yesus. Oke, baik. Kita dengarkan dulu perkataan Yesus sendiri bahwa orang Israel itu diberitahukan oleh Yesus. Yang pertama, Markus 14 nomor 62. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Kemudian Yohanes pasal 8 nomor 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 nomor 28. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yohanes 13 nomor 19. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia.
Jadi kalau kalimat akulah dia, akulah dia, akulah dia, yang Yesus katakan itu, yang mengatakan akulah Mesias yang kalian tunggu. Ini Yesus berusaha untuk menjelaskan kepada orang-orang Israel. Tapi sebagian orang Israel yang menolak, yaitu tadi termasuk Imam Kayafas dan lain-lain. Sementara Lukas sendiri menuliskan sejak lahir itu Yesus sudah Kristus, sudah Mesias. Kok nggak nyambung Anda? Anda lebih mengikuti perkataan Yesus atau asumsi interpretasi Anda sendiri bahwa Anda itu tidak mendengar apa yang dikatakan Yesus. Akulah dia. Kalau di dalam perjanjian lama, ya, di situ dikatakan ini tidak merujuk kepada Mesias yang digadang-gadangkan sebagai nubuatan Mesias itu. Di Yesaya 43 ya nomor 11. Banyak orang salah ini. Bahasa originalnya Anohi Adonai Weyem Mibaladai Moshiach. Itu artinya akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kemudian di nomor 15. Ini bahasa originalnya Ani Adonai Tidoshem Bore Yisrael Melahim. Artinya, akulah Yahweh yang maha kudusmu, pencipta Israel rajamu. Ini Yahweh. Tapi kalau Yesus sendiri mengenakan kalimat akulah dia, akulah dia. Ini yang sering diplesetkan. Kamu sendiri tahu bahwa orang-orang yang mengatakan akulah dia, ahye, ekhir, ahye, kan gitu ya. Ini yang banyak dilakukan oleh teman-teman Kristen, menyetarakan bahwa Yesus itu Elohim itu. Tetapi di sini kita bahas tentang Kristus, maka semuanya terpecah. Kristus itu urapi, yang diurapi. Kalau Lukas mengatakan yang diurapi Tuhan, dia bukan Tuhan itu sendiri. Tetapi di KPR 2 nomor 36, Elohim katanya menjadikan Yesus itu Tuhan dan Kristus. Jadi kamu mau bantah, orang Israel itu sebenarnya tahu. Makanya di Targum, kemudian di CBLP, atau di kitab lisannya mereka, mereka kenal dengan Yeshua HaMashiach. HaMashiach itu Mesias. Jadi kamu mau berdalil apa lagi begitu, saudaraku? Itu ya. Semoga sekolah minggu gratis hari ini dapat pembelajaran untuk bro beritakan ya. Itu gini Kang, pernyataan Abang bahwa orang Israel itu tahu. Sekali lagi, kalau mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Kristus, maka mereka sekali lagi tidak akan menyalibkan Kristus. Itu sudah beberapa kali saya katakan. Kalau mereka percaya, pasti mereka tidak akan menyalibkan Kristus. Yang kedua, kenapa dikatakan bahwa Bapa lebih besar daripada aku? Karena kita tahu bersama dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada awal pertama adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah juga Allah. Ayat yang ke-14, maka firman itulah menjadi manusia serta tinggal di antara kita, dan sudah memandang kemuliaannya, seperti kemuliaan anak yang tunggal yang daripada Bapa, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Jadi karena dia firman yang keluar dari Bapa, maka tentulah sumber itu lebih besar daripada firman yang keluar itu. Karena itu dia sendiri dikatakan di dalam Filipi berkata demikian. Filipi bilang begini, dalam Filipi pasal 2 ayat ke-6, yang walaupun ia dengan keadaan Allah, tiada mengirakan hal itu sebagai suatu keuntungan menjadi setara dengan Allah, melainkan menghampakan dirinya, menjadi hamba di dalam keadaan sama dengan manusia, dan kelihatan di dalam sikap seperti manusia. Ia sudah merendahkan dirinya dan taat sehingga sampai kepada maut, yaitu mati tersalib. Sehingga walaupun ia datang dengan keadaan manusia, dia berkata kepada Filipus dalam Yohanes 14 ayat ke-7, jikalau kamu sudah kenal aku, niscaya kamu kenal Bapakku pun. Maka daripada waktu itu kamu kenal dia, dan sudahlah kamu nampak dia.
pada saat melihat Yesus. Kemudian pernyataan juga Yesus mengatakan bahwa segala kuasa sudah diberikan Bapa kepadaku, baik kuasa di surga maupun kuasa di bumi. Yesus satu-satunya manusia yang dikatakan berkuasa di surga dan di bumi. Dan tentang kedatangannya, sudah dikatakan juga dalam kitab Wahyu 1 ayat ke-8 mengatakan, tentang kedatangannya yang diyakini juga oleh Abang bahwa dia akan datang kedua kalinya. Dikatakan begini, aku inilah yang awal dan yang akhir. Demikianlah firman Tuhan Allah itu, yang ada dan yang sudah sedia ada dan yang akan datang kelak, yaitu yang maha kuasa, Bang. Yang maha kuasa ini. Itu pernyataan setelah dia kalau bicara kitab Wahyu itu, aduh makin kemana-mana lah Bang ini. Tadi yang saya dengarkan Yohanes 1, Filipi 2, dan ke Wahyu. Bang, ini 3 hal dasar dalam teologis ini Anda blunder kemana-mana. Yang pertama Anda gunakan Yohanes 1, itu teologis tentang firman jadi manusia adalah Tritunggal. Kemudian Anda membawakan di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini Elohim yang jadi manusia. Ia di situ adalah Elohim, bukan firman. Jadi ini oneness. Kemudian di kitab Wahyu, Anda mau jadi satanik. Di Wahyu ini yang memberikan wahyu itu bukan Yesus, itu Kristus yang menampaki penglihatan kepada Yohanes, berbentuknya seperti apa. Kan kemarin kita sudah bicarakan. Apa ya iya Yesus itu rambutnya putih, kemudian bola matanya api, kemudian mulutnya mengeluarkan lidahnya 2 pedang. Ini Yesus apa yang kayak gitu Bang? Janganlah, malah Abang ini blunder. Jangan loncat-loncat. Abang ini sebenarnya dogmatisnya apa? Saya sudah jelaskan kemarin pada Kang Dito. Nah iya, kenapa dibawa lagi di sini? Bapak itu bicara tentang gambaran, tentang ya, kenapa dibawa lagi di sini, Bang? Cukup gini, Bang. Ya, cukup 2 ini, dengarkan. Cukup 2 ini. Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 1, ya. Firman yang jadi manusia. Sehingga dogmatis teologi Tritunggal bukan Bapa yang jadi manusia, tetapi firman-Nya, pemikirannya, firman-Nya, bukan Elohim-Nya. Tapi di Filipi 2 itu Elohim, bukan firman yang jadi manusia. Anda mau benturkan? Ini Anda belajar teologis tidak? Bahaya Anda ini. Bahaya Anda ini. Mau bikin gereja apa namanya kalau gabungan Tritunggal dengan oneness itu namanya apa denomnya ya? Jangan. Jangan. Susah Bang. Jadi kalau Anda percaya Filipi 2 tadi, Elohim yang jadi manusia dikatakan mati di kayu salib, apakah Elohim yang mati dengan terkutuk? Coba. Ayo. Apakah Elohim yang mati terkutuk? Bang, gini Bang, Kang. Abang dijawab dulu. Anda membawakan dalil yang salah. Filipi 2 itu Elohim yang jadi manusia. Apakah Elohim yang dikutuk di kayu salib? Bubar Kristen sama Abang jadinya. Gimana sih Abang ini? Saya bawa Yohanes 1 ayat 1. Anda bilang tadi Filipi 2 nomor 6. Saya nggak budek Bang. Angkat. Saya mau jelaskan, tapi Kang Dito yang membelokkan arahnya. Bukan, kamu sendiri yang bawa loh. Karena itu saya mau menyatakan apa yang saya angkat, saya ingin menjelaskan. Tapi ini Kang Dito justru yang ayat yang saya angkat, Kang Dito yang jelaskan. Gimana? Ya iya, karena itu berbenturan. Karena saya lebih tahu dari kamu tentang teologis. Yang saya maksud ini belokkan oleh Kang Dito. Loh, itu dalam makna teologis. Saya tahu, Kang Dito itu teologis. Enggak gitu, jangan ke personal. Ini kan diskusi kita. Ya maksudnya gini. Saya sebagai guru teologis ya, saya mengerti Anda ke Yohanes 1 itu membawa Tritunggal, firman yang jadi manusia. Tapi Anda membawa di Filipi 2, ini sudah oneness. Elohim sendiri itu yang jadi manusia dan dia disalibkan. Apakah Anda percaya juga yang disalibkan itu adalah Elohim? Catatan di mana Filipi itu buat oneness dan Yohanes 1 itu buat Tritunggal. Oke. Lain di mana? Sedangkan pernyataan kami begini, Bang. Kristen artinya pengikut Kristus. Pengikut Kristus itu mengimani seluruh 66 ayat yang ada di Alkitab. Pada saat pernyataan itu perlu, itu kami katakan adalah firman. Oke, kalau bicara seperti itu apakah Katolik bukan Kristen karena kitabnya 73? Kan yang awal pertama.
kami pakai 66 kitab. Kami nggak percaya dengan kitab-kitab yang lain. Dan Nah, saya iya. tidak mau mengatakan bahwa Katolik bukan Kristen. Itu kan Ya berarti kamu klaim tadi kamu mengatakan semua Kristen percaya 66 kitab. Nah, Katolik itu 73 kitab. Apakah dia bukan Kristen? Kitab yang lain itu kitab namanya kitab tambahan. Coba Yang bilang mereka begitu ke kitab- Katolik, ditempeleng nanti Anda. Ayo. Coba bilang begitu ke orang Katolik, ditempeleng nanti Anda. Jangan ngeklaim lah saudaraku, jangan. Saya mantan Katolik. Kita Saya akademisi. Saya mantan Katolik, saya akademisi. Saya mempelajari tentang bagaimana Protestan ini ada. Ada di dalam Konsili Trente, konsili yang ke-19, Martin Luther dan jemaatnya serta gereja reformis itu dikutuk oleh Paus. Maka jangan mengatakan ngeklaim bahwa kalian itu Kristen sendiri. Kristen mula-mula itu Katolik. Kalian itu gerbong gelap gitu loh. Kang Dito bicara atas nama seorang Muslim atau atas nama seorang Katolik, gimana? Pengalaman saya pada saat mempelajari, mendalami tentang Katolik, saya membaca Kejadian sampai Wahyu, ada namanya Deuterokanonika, 7 kitab dasar yang tidak dimiliki oleh Protestan. Saya menemukan jalan untuk menjadi Muslim. Jadi ini tidak akan lepas daripada pengalaman, baik spiritual maupun akademis. Saya akan menggaungkan kepada orang-orang Protestan, kepada orang-orang Protestan yang mengaku sebagai Kristen, gitu loh. Jangan, Protestan kan baru abad 16, bre. Kemudian mengaku sebagai Kristen duluan dengan 66 kitab. Tahu nggak sejarahnya kenapa Deuterokanonika itu tidak diambil? Ini bang, gini bang. Kalau kita diskusi, kemudian abang seolah dalam posisi sebagai orang Katolik, saya nggak mau diskusi bang. Lah, kan memang pengalaman saya akademis itu gimana sih abang itu? Kita bicara tentang keyakinan abang sebagai seorang Muslim yang bertanya tentang Bang, bukan. Tapi pernyataan Itu abang namanya ini menyatakan bahwa abang itu adalah namanya bukan debat. Anda berusaha untuk mengecoh. Kalau saya karena dari dalam Katolik mau masuk ke Protestan ngapain? Protestan kan gerbong gelap. Jadi saya pelajari dulu Muslim. Saya nyangkut asyhadu kan gitu. Itu poinnya bang. Dan sekarang kalau dari Katolik mau ke Protestan kan Berarti kan kan 16 gitu. abang bukan pilihan Kristus, udah. Justru di Islam ya. Berarti abang bukan pilihan lah. Kok bukan pilihan dari mana? Itu namanya hidayah dari Allah Subhanahu wa Iya, taala menurut bahwa abang, orang-orang Iya, orang yang menurut Kristen itu diciptakan orang yang bukan termasuk diciptakan pilihan. sebentar. Orang yang diciptakan kemudian memahami tentang anugerah ya, kemahakuasaan Allah itu. Saya pasti berbeda dengan adik saya. Adik saya meskipun saat ini masih Katolik. Tapi adik saya memang waktu sekolah saya selalu ranking 1, ranking 2 sampai 3 maksimal. Adik saya nggak pernah mempelajari apapun. Saya minta belikan Bible yang bukan 66. Saya baca semua. Adik saya apa? Yang penting nyanyi ke gereja sekolah minggu. Nah, ini yang menjadikan landasan dasar. Sebagai experience, saya mau kembangkan kepada teman-teman bahwa kebenaran Islam itu hak. Kalau mau diskusi, kamu maunya milih-milih diskusi dengan orang Islam, contoh seperti Fandi, tidak pendalaman tentang Katolik. Ya bisa aja kamu tipu, tetapi kan Akhi Fandi belajar dari sini. Apa yang bisa kamu tipu dari Bang Fandi? Gak bisa. Karena memang seperti itu gitu loh. Jadi itu dulu Ustaz Talib, gantian. Diskusi kemana-mana kita ini ayahku. Iya. Mantap Kang Dito, luar biasa Masya Allah. Aku kayaknya noise speakernya dari tadi nggak berani buka mic masalahnya. Noise ya? Noise nggak host Kang? Aman Ustaz, aman. Oke, ya udah, yuk kita lanjut pembahasannya apa gimana? Baik, Kang Dito mau mungkin rehat dulu sejenak, nyeduh kopi, ya kan? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Oke, baik, silakan, Bang beritakan apa penekanan apa pembahasannya berikutnya? Silakan, mari kita lanjutkan diskusinya. Wah ini, oke, baiklah, sebentar host.
Bentar host, ini kalau nggak noise dan suaranya normal, ini mau saya pertahankan. Kalau nggak noise tapi, nah ini cek hostnya kadang-kadang ini. Udah. Ya ya. Bang Alif Oke. ganteng juga ini, mantap. Jangan. Pujian seorang laki-laki buat saya adalah sebuah kegelian. Hati-hati Ustaz. Hati-hati Ustaz. Hati-hati. Mana-mana juga ini. Iya. Silakan. Oke. Ya silakan. Ya, Apa? tadi sampai mana tadi topiknya? Gini Bang, gini Topiknya aja, tadi begini. sampai mana? Jadi kalau bisa kita diskusi dengan data aja Bang. Kita bahas satu data Oh, iya aja. dong. Supaya kita diskusi Iya, betul. tidak apa namanya debat kusir. Karena kalau Sepakat. tunggu Bang, saya jelaskan. Cak Mimin. Assalamualaikum Kang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Mimin. Terima kasih Mas Bang Juma. Ini Bang Juma, saya mau tanya aja. Saya penggemar Bang Juma, menyukai Bang Juma, itu aja Bang. Lanjutkan Masya Allah. perjuangannya Bang. Terima kasih. Allahu Akbar. Masya Allah. Syukran. Mudah-mudahan Syukran Bang Bang. Juma diberi kesehatan ya Bang ya. Siap. Insya Allah Bang. Barokah. Amin. Terima Amin. kasih ya Bang ya. Sama-sama. Itu aja, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya ada di bawah, Akhi Sugi. Jadi nggak enak saya. Kita tutup aja ya. Kita dinonton sama guru kita, nggak enak saya. Aduh. Gimana nih? Aku mau naikin dia, tapi kalau beliau naik, nggak berani, nggak ada lagi yang mau naik. Sedangkan saya tanpa guru aja nggak berani naik. Apalagi beliau ada di atas. Ayo teman-teman, mana tadi namanya? Siapa? Macu. Macu. Malunya minta culun. Jadi nggak enak. Persangan nato. Ayo teman-teman, silakan. Jangan sungkan. Naik aja kita diskusi. Tema ada kok. Tinggal diarahkan aja temanya. Jangan bengkok sana sini. Saya yakin dari 800 peserta ini pasti adalah saudara-saudara non-muslim yang ingin berdiskusi. Yuk silakan minta permintaan. Gak usah sungkan-sungkan. Gak usah malu. Diskusinya santai aja. Ya, mumpung belum ada ini ya teman-teman, mumpung belum ada saudara dari kita non-muslim, sekaligus saya ingin mengajak kepada antum semua, seperti tahun kemarin kita kurban hewan di Masjid Nur Maulida. Jadi teman-teman yang mau ikut bergabung, silakan untuk meramaikan di masjid kita. Masjid Nur Maulida itu tahun kemarin kita ada sembelih ya 3 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Berharap tahun ini juga ada karena ada beberapa mu'alaf di bawah naungan Makassar Mu'alaf Center Indonesia dan juga anak yatim piatu yang senantiasa setiap tahunnya itu mengharap kita berikan mereka berupa daging dari hasil infak sedekah kita. Jadi teman-teman, sebelum otennya kita naikkan, saya manfaatkan untuk ngajak teman-teman untuk berinfak, ya, untuk beramal, bukan untuk pribadi saya, untuk beramal, untuk kembali ke antum semuanya. Silakan di Makassar Mu'alaf Center Indonesia, Bank Tabungan Negara, nomor rekeningnya 401 tambah 50 tambah 0 sorry saya ulang, 401 tambah 30 tambah 00 tambah 17173. Nah, jadi 2 kali 17-nya gitu ya. Silakan teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk kegiatan kita ini. Nanti kegiatannya itu kayak tahun kemarin itu nggak bisa lolos di TikTok, ternyata nggak boleh memfotokan, memvideokan yang ada darahnya. Jadi nanti nggak akan kita posting yang
saat disembeli. Silakan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Teman-teman yang ingin berdiskusi silakan. Halo saudara Bang Senal. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Bang. Duh, Siap. baru kali ini ketemu Bang Cuma. Oh ya, Cuma ingin menyapa aja Bang. siap. Semoga ada Oten lagi yang naik nih. Tadi Macu itu kabur itu udah nggak bisa ya otaknya sampai ke sana deh Bang. Bukan otaknya sampai, tapi terlanjur sudah menjadi Oten. Terlanjur, mundur malu gitu. Ini jadi ingat pengalaman dulu Bang. Waktu 2003 itu kan sempat debat-debat juga masalah kristologi. Iya. Nah, kalau sekarang ini kan udah kajiannya udah kayak jauh berkembang Bang, ke ranah diskusi yang lebih intens sampai terkuliti itu ke Kristenan sebenarnya. Iya. Zaman saya dulu itu kan masih gini Bang, dulu nggak ada apa-apa, internet juga masih terbatas. Jadi keilmuan itu kita cuma menguji Alkitab mereka sendiri gitu, ngambil buku. Sampai pernah dulu ada memang mereka ini dari dulu sudah punya misi gitu. Sampai pernah saya mendapatkan sebuah buku itu isinya itu semua fitnah tentang Islam. Iya. Itu 2003 itu saya dapatkan buku itu. Siap. Masih di kampus. Jadi kalau teman-teman mendapatkan hal seperti itu, ambil aja bukunya. Hari itu saya curi itu buku, saya buang, terus saya fotokopi dulu, terus saya pelajari. Akhirnya saya debat sama teman waktu itu, tapi nggak sampai ini. Akhirnya dia mundur sendiri gitu. Saya lagi ya? Kita lain. Ya ini kalau ada Oten silakan naik. Gini. Nanti saya turun aja. Boleh, sambung boleh. Iya, silakan Bang, silakan. Ngasih tahu ke nih. Silakan Bang. Masuk ya di salah satu room. Itu fotonya Bang Zum, segala macam sampai suaranya menyerupai Bang Zum. Iya. Ya, terus Di sini saya disampaikan untuk kepada umat ini menyampaikan kalau misalnya ada akun tidak dengan atas isinya Bang Zum, jangan dibenarkan. Takutnya menjadi fitnah sendiri Bang Zum tuh. oh iya. Betul Bang, betul. Dia menjelekkan hadis kita, tapi di dalil ada dalilnya di situ yang Bang Zum padahal bukan Bang Zum. Kemarin saya naik ke salah satu room, tapi saya langsung diturunin sama dia. Gitu ya Bang ya. Iya, karena menurut ini fitnah ini terhadap dirinya sendiri tersebar luas. Lebih maksudnya untuk lebih menjadi Bang Zum yang asli di dalam satu media sosial, Bang Zum kasih kata-kata misalkan ya ini akun asli ataukah ada tandanya satu yang membuktikan ini akunnya Bang Zum asli gitu. Takutnya disalahgunain itu semua Bang Zum. Iya betul. Ya betul, kan, Bang. takutnya disalahgunain Bang Zum itu tuh. Kita yang mendengerin seiman gitu kan malah jadi kebingungan. Akhirnya kita bertanya-tanya sama kepala kita sendiri Bang Zum. Oh, apakah benar hadis ini, apakah benar? Karena itu perkataannya Bang Zum, padahal bukan Bang Zum yang ngomong. Ini fitnah yang sudah terjadi sama di luar dari kita. Sebaiknya kita tanamkan diri kita sendiri untuk meyakinkan keimanan itu. Bang Zum, hukum iman ada berapa Bang Zum? Iya Bang. Ya, rukun iman ada berapa Bang Zum? Udah lupa Bang. Ada 6. Oh iya, Masya Allah. Makasih sudah diingatkan. Iya, kalau ada satu rukun iman yang tidak terselesaikan, itu kita nggak lagi beriman. Oh iya. Kita nggak lagi beriman tuh. Dari 6 itu kita tegaskan. Ya, dari 6 itu kita harus tegaskan bahwa rukun iman itu memang adanya Allah, gitu kan? Bukti bahwa adanya Allah. Tapi dengan rukun yang selanjutnya itu tidak sempurna lah kita. Qada dan qadar, akidah akhlak sudah ditanamkan kita dari kecil Bang Zum.
Ya. Mana akidah kita, mana ada Allah kita, tanpa itu semua iman kita buyar. Oh iya bang, masya Betul ya? Allah, betul Ini betul untuk luar biasa. mengingatkan kita semua sebagai muslim nih saya. Mengingatkan semua, kalau Iya saja iya. kita hafal semua rukun iman, rukun Islam, kita imanin lagi rukun iman itu apa, tanpa akidah akhlak, iman itu nggak guna Bang Zum. Iya iya iya, Ya, masya Allah. itu ilmunya. untuk Bang Zum ya, itu sesuatu yang mengganjal dari kemarin Baik, saya tuh. baik, makasih ilmunya bang. Ana ngelihat Bang Zum udah lama, tapi Ana udah berpikir Ya. dalam kegurawanan sendiri nih, dalam isi kepala, hati-hati nih Bang Zum. Jangan-jangan ya ada salah kalimat, takutnya jadi senjata buat orang-orang gugurin kita Bang Zum. Iya, Gitu Bang Zum ya. Iya, Makasih ya Bang Bang. Zum, udah Makasih. diterima di roomnya Bang Zum. iya, Bang, makasih ya bang ya Bang, ilmunya Bang ya. Zum. Siap, Sehat terus. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku langsung turun aja Bang Zuma. Siap, siap bang abang, siap. ini Masya siapa tahu Allah. ada yang mau naik lagi. Siap, iya, iya. Silakan yang mau Allahu belajar Akbar. berdiskusi, silakan nimba ilmu sebanyak-banyaknya dari Bang Zuma. Iya, iya, Dan masya saya Allah. cukup, terima kasih udah dinaikkan. Baik, baik. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau ngingetin itu doang. Doublingnya itu dari lawan bicaranya, bukan dari Bang Zumanya. Gitu ya? Iya. Tapi antum suaranya juga tenggelam, Dek. Gimana dong? Gak tahu. Iya, suaramu juga. Udah, Jadi udah bagus. suaranya yang double itu dari lawan bicaranya, dari Bang Zumanya udah pas gitu. Oh iya, thank you, masya Allah. Makasih ya, Ya, itu Adinda doang. Galeri Kinaya. Ya. Cuma mau ngingetin buat yang tadi jangan menggurui ikan untuk berenang begitu doang. Enggak apa-apa, enggak masalah, Assalamualaikum, Dek. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, AR. Apa kabarku? Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bang Juma, sehat selalu ya. Selamat berdakwahnya terus. Kami selalu Alhamdulillah. berdoa buat Bang Juma di sini. Saya sudah Masya 2 kali Allah. berkomunikasi dengan Bang Juma. Alhamdulillah, saya sangat terharu dengan semangat Bang Juma siang malam sejak kejadian Bang Juma dinyatakan kalah sama si Super Pel itu. Sebenarnya menurut aku bukan Bang Jumanya yang kalah, merekanya yang nggak siap dengan semuanya itu gitu, nggak siap dengan data yang mereka punya gitu. Siap. Masya Jadi Allah. teruslah berdakwah, semoga mereka terbuka akal pikirannya bahwasanya apa yang disampaikan itu memang benar gitu. Saya pun juga terpikir juga gini. Yang saya tahu itu kan satu aja Isa gitu. Ternyata setelah dikupas memang betul-betul ditelanjangi sama Bang Juma. Oh iya ya gitu. Benar juga jadinya gitu. Jadinya memang ada 2 Kristus ternyata di situ gitu. Mudah-mudahan mereka sadar, mereka terbuka akalnya. Amin. Amin. Dakwah kita itu semoga dilancarkan, dimudahkan. Amin. Dan yang non muslim ini semoga mereka tuh dapat hidayah. Amin, amin, amin. Seperti pendeta Leslie Nugroho, itu saya selalu mengikuti itu mereka. Semoga mereka juga beri hidayah. Gitu Masya aja, Allah. Mas. Makasih. Semangat berdakwah ya. Siap. Sehat Sama-sama. Amin. Allah selalu bersamamu. Amin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun ya. Iya, makasih. Halo Bang Fadli. How are you today? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak sabar pengen ngopi bareng nih sama Daeng Zuma ini, aduh masya Allah. Iya. Posisi di mana? Saya di Senjai Bang Zuma. Cuma Yeay, teman tak jipai.
Iya, saya Ke Makassar, Maki. nanti ada rumah di Goa. Oh, di Goa. Saya sering di Goa. Saya di Bolangi. Oh, Bolangi. Iya, Di iya. Jalan Barombong. Oh, dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barombong. Menyampaikan. Iya, gimana Bang? Mualaf cerdas. Masya Allah, Masya Allah. Itu kemarin kenapa Bang bisa begitu? Apanya Kita tuh? dijolimi. Ya kita dijolimi sama si Superboy Bang. Oh enggak, mereka pasang siasat. Kita juga sebenarnya itu siasat, itu strategi dakwah. Kalau saya dimenangkan, maka gaungnya akan mendunia. Bang Suma menang, maka orang-orang Kristen tidak akan mau nonton video-video yang akan tersebar kemana-mana. Tapi kalau dikatakan kalah, maka mereka akan berbondong-bondong untuk nonton video itu yang disebarkan di mana-mana. Nah, begitu mereka nonton, ternyata isi cakupannya di dalam itu mereka akan paham bahwa ternyata di Kristen itu ada dua Kristus. Gitu. Sama seperti bom-bom kemarin, pada saat bom-bom dikalah, nggak mungkin mereka tertarik nonton video itu. Entah itu diupload sama YouTube Islam atau Kristen, mereka pasti nggak mau, pasti ogah. Siapa yang mau nonton kekalahan? Tapi kalau dikatakan kemenangan, pasti mereka akan berbondong-bondong nonton video-video itu. Apa yang terjadi? Pesan dakwah kita nyampe, gitu Bang. Iya, iya. Berarti kita sudah paham sekarang, berarti ada dua Kristus ya, yang palsu Yes. semua palsu itu Bang. Saya mantan Katolik Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cuma pokoknya Allahu Akbar. Assalamualaikum Allahu warahmatullahi Akbar. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih ya Bang ya. Ini kalau mu'alaf pasti cerdas, nggak diragukan lagi. Karena orang mu'alaf itu pasti pola pikirnya adalah akal dulu baru berislam. Bukan berislam dulu baru berakal, tapi berakal dulu baru berislam. Oke, kita naikkan yang non muslim ya teman-teman. Bang Zuma, aku Siap. izin dibawa aja ya. Makasih sahabatku, nanti ditunggu ya. Aku Saya kalau hari libur di Goa, di gunung, wisata Rumah Hobbit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama Bang Zuma. Iya. Gimana? Pengen ngobrol sedikit-sedikit sama Bang Zuma. Silakan Bang. Ada yang pengen saya sampaikan sama Bang Zuma. Siap. Boleh nuntut dikit-dikit tentang kebaikan gak apa-apa tak? Iya nggak apa-apa, itu malah wajib hukumnya. Ini di pikiran saya, Bang Zuma itu kan sudah lama jadi apologet Islam. Iya. Menurut saya Bang Zuma itu ya pintar lah. Tadi saya nuntutnya dalam hati saya itu Bang Zuma itu pengen ada penerusnya yang malahan yang lebih cerdik dari Bang Zuma ngono loh. Jangan cerdik Bang, cerdas. Lah cerdas sih kan, cerdik itu kan. Kalau cerdik itu ular. Oh iya maaf. Iya. Itu yang ingin saya sampaikan siang malam kepikiran itu. Masya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah, makanya kedepannya kan kita punya cita-cita mendirikan sekolah apologet. Iya. Ya, sudah ada satu sahabat kita dari Malaysia, Johor. Saya nggak sebutkan namanya di sini. Ya, alhamdulillah beliau sudah memberikan ya waktunya, hartanya untuk tercapainya sekolah apologet ini. Beliau sudah ikut berpartisipasi dan ya baru satu orang sih. Sementara biaya yang dibutuhkan untuk sekolah apologet itu besar. Tapi nggak apa-apa, kita nggak pernah mundur. Kita akan tetap memperjuangkan untuk mencetak para apologet handal untuk kedepannya. Karena tidak mungkin apologet Islam Indonesia personilnya itu aja terus. Kita regenerasi. Untuk itu kita butuhkan keinginan dari umat Islam untuk bersatu padu menciptakan cita-cita mulia. Bagaimana Bang Suma cita-citanya ingin mendirikan sekolah apologet Islam internasional. Itu sudah
3 tahun yang lalu kita canangkan. Dan baru 1 orang dari sahabat kita yang menjadi donaturnya, yaitu sahabat kita dari Malaysia, dari Johor, dan beliau itu berdarah Makassar juga. Alhamdulillah. Di sini tidak kita paksakan. Jadi yang mau saja, Bang, saya ingin menjadi donatur, silakan aja, bisa menghubungi tim kita, bisa Bang Handi, bisa Kiang Santang, dan seterusnya. Tapi kita nggak paksa, karena kita inginkan sekolah kita ini benar-benar murni gitu ya. Seperti itu, Bang Loto. Ya udah Bang Sumaya, saya minta maaf ya kalau saya mungkin orang semuanya akan nuntut Bang Suma. Nuntutnya kebaikan, nggak apa-apa. Iya, Masya Allah. Iya. Ya udah dulu Bang Suma. Makasih Bang Loto, sehat selalu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Yohanes, mana beliau? Mironok. Nau ngaseng ki, ngapa nak kulleh? Kok bisa pada turun teman-teman kita ini? Tadi aku naikkan yang Yohanes itu, Yohanes 17 ya. Ayo teman-teman sekalian, silakan yang mau naik. Bang Koso, kita naikkan. Halo, Rizal. Halo Bang, kok naik turun? Halo. Halo. Teman-teman Kristen silakan naik. Yang ingin berdiskusi santai, jangan tapi panjang lebar, panjang kali kayak tadi. Begitu panjang-panjang sekali ditanya langsung mengkerek. Ada guru saya di bawah. Ahi Sugi ada di bawah. Ahi Sugi mau naik? Ahi? Mau duduk di sini, Ahi? Soalnya di tempatku mau asar, Ahi. Mana tahu antum mau duduk sambil ngopi ngajak teman-teman kita diskusi. Cuman di sini sulit, Ahi. Untuk naikkan oten itu sulit. Mereka untuk dijadikan sekedar obat ketek aja susah. Apalagi mau dijadikan sebagai tempat duduk. Berat untuk mereka naik ke sini. Jadi kalau Ahi mau naik ke sini silakan, nanti saya ibadah, Ahi yang duduk sebagai narasumber. Halo Nyai. Selamat sore Nyai. Halo Bang. Iya halo. Kirain Nyai tadi Bang. Ya, jadi begini Bang. Siap. Oh iya Bang, nggak apa-apa. Itu sudah biasa terjadi yang kayak gitu. Apanya? Ya tergantung. Ya harga telur. Kan mau lebaran Bang. Jadi harga telur itu semakin tergantung. Ya harga susu yang menurun karena mungkin pabriknya lagi banyak produksi. Iya. Terus? Oh iya Bang, bagus itu. Iya. Oh kalau saya sih nggak peduli. Serius? Oh iya. Oke Bang, oke. Makasih ya Bang ya informasinya ya. Masya Allah. Saya senang kalau ada teman saya yang suka berbicara dalam hati. Kasih. Oke, teman-teman. Apa nggak ada lagi yang mau ngobrol samaku? Suaranya sangat jelas.
Halo Bang Ojeng. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rencana bisnis kita ke depan Bang? Proposal udah selesai belum? Saya suka kali mendengar kemarin apa tentang Bang Zuma dengan si RK itu. Cuman ada yang lebih saya suka keterangan dari Bang Zuma kemarin. Itu betul-betul menjebak mereka. Iya, Yang Bang. saya suka itu seperti ini. Ketika mereka membilang ajaran agama kasih, tahu-tahu di apa mereka tidak ada ajaran agama kasih. Itu membuat saya kaget. Oh, sebetulnya berarti ini seperti ini. Banyak kebohongan-kebohongan yang terungkap di dalam ajaran agama kasih mereka. Dan saya minta kalau bisa dibuka lagi itu ajaran kasih, itu judulnya. Itu sangat menarik itu Bang Zuma, sangat menarik. Kalau menurut betul. saya. Karena memang sangat nggak ada kasih itu nggak ada Bang di sana. Iya, itu yang saya tengok itu, yang saya kemarin saya dengan Bang Zuma kemarin yang di Bible-nya itu seluruh alam semesta, sama yang satu lagi itu kalau tidak membenci keluarga ibu segala macam itu Bang Zuma, itu kayaknya menarik sekali itu. Iya. Kalau tidak benci ayahnya, ibunya, dia nggak bisa menjadi pengikutku, betul. Iya, betul Bang Zuma. Jadi saya suka kali seperti itu. Berarti terungkap lagi kebohongan dari ajaran kasih yang mereka umbar-umbarkan selama ini gitu. Ya mereka bisa jual itu Bang setelah Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka mana berani mereka ungkapkan itu. Iya. Ya mungkin. So Ya, cantik. memang kalau kecurangan-kecurangan dari isi Alkitab mereka itu tidak bisa tidak bisa ditolerir lagi lah. Itulah intinya Bang Zuma. Iya. Ya mudah-mudahan kemarin ini pernah juga saya komunikasi sama teman saya yang dari Medan. Betul juga kata yang adik sebelumnya dibilangnya seperti ini. Iya. Apakah tidak ada lagi nanti pengganti Bang Zuma? Seandainya ini Bang Zuma tidak ada, kayaknya yang dicari seperti Bang Zuma ini udah sangat sulit. Sementara kita ini dalam keadaan krisis dalam beragama gitu. Iya Bang, insya Allah Bang. Mudah-mudahan ada estafet untuk penerus dari Bang Zuma ini. Kalau pendapat saya lah, tetaplah menjadi Zulfikar dan tetaplah menjadi Saifullah-nya Allah. Amin. Nah, itu saja. Terima kasih Bang Zuma. Makasih Abang Ojeng. Barakallahu fiik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Zuma. Makasih. Masya Allah. Yohanes 17 nomor 3. Turun lagi. Naik turun, turun naik, naik turun lagi. Habis turun naik lagi. Habis naik turun lagi. Ayo teman-teman di tap-tap layarnya. Kalau memang sudah tak ada lagi teman Kristen yang mau berdiskusi, ya tak apalah. Kalau memang sudah tak ada, tak masalah. Artinya memang materi ini berat dan adalah satu kebahagiaan bagi kita umat Islam, karena apa yang ditorehkan Al-Quran, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, ternyata itu terbukti benar bahwa yang disalib itu adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Sebagaimana dalam Kisah Rasul 2 nomor 36, Kristus Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Assalamualaikum Bang semua.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Gurunda. Alhamdulillah, amin, Masya Allah. Terima kasih. Ini saya mau tanya Gurunda yang jarang dibahas ini tentang kejadian 8 yang maka berfirmanlah Tuhan dalam hati. Yang saya mau tanyakan Gurunda, siapa itu yang mampu melihat Tuhan dalam hati? Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Ayat sebelumnya mengatakan di data nomor ayat 78-nya, di antara mereka ada yang buta huruf dan tidak mengerti tentang kitab, melainkan hanya angan-angan dan menduga-duga saja. Ya, jadi ya itu dugaan saja, karena bagaimana mungkin manusia bisa mengetahui apa yang ada pada diri pencipta langit dan bumi selain yang diwahyukan kepada manusia. Hanya itu pengetahuan kita. Begitu Bang. Makasih abangku. Salam dari Belopa Upuh. Belopa kampung halamanku, Masya Allah. Siap Upuh. Terima kasih sahabatku. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda kami dari kampung sana, dari Belopa, Masya Allah. Keluarga di Belopa, barakallahu fik semuanya yang ada di sana ya. Sehat-sehat kita semua. Baik Bang Andira, saya turunkan ya Bangku ya. Iya Upuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Ya, Waalaikumsalam Ukhti Rita. Apa kabar? Apa kabar Bang Zuma? Baik. Bang Zuma. Siap. Saya tuh sangat terhibur Bang Zuma nyanyi tadi itu. Anakku tuh. Pintar juga Bang Zuma nyanyi ya. Iya, Masya Allah. Suka aja sih Bang. Alhamdulillah, makasih. Debat sih udah luar biasa lah Bang Zuma. Nggak ada obat, cuman sekarang udah sepi aja outletnya. Iya. Luar biasa lah Bang Juma. Terus Bang Juma itu ada di WA ya, itu benar? Apa itu, Tih? Yang di WA yang ada mau rencana mau apa kurban gitu? Oh iya, betul benar. Kan ada kita kan ada berteman di WA, terus siap. Yang saya bilang ini benar Bang Juma. Iya, itu benar kan? Panitia kan betul. Akun-akun yang makanya kita kan masih agak ragu beneran nih Bang Juma, karena kalau mau di WA mungkin Bang Jumanya lagi sibuk. Sayangnya juga begitu. Jadi kalau benar nggak apa-apa deh kita. Iya, makasih Uhti. Saya juga ada ikutan kurban juga gitu kan. Nanti kita lanjut di WA aja boleh ya? Baik, silakan Uhti, silakan sampaikan aja yang barusan di TikTok. Oke? Kalau ngobrol di WA, kita lanjut di WA aja ya. Kalau di sini kan. Baik. Gimana gitu ya? Iya, makasih Ukhti Rita. Sehat-sehat ya Bang Juma. Sehat selalu, amin. Sampai terbawa. Siap. Sampai terbawa mimpi. Iya, makasih, Masya Allah. Terbawa mimpi. Allahu Akbar. Iya. Ya Bang Zuma ya. Makasih. Tahu nggak saya dari mana? Saya dari Langsar. Oh iya. Ya. Cuma makasih. gitu aja deh. Siap. Saya cuma dengar aja. Baik. Terima kasih, saya turun ya, Bang Zuma. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mila ada di bawah, naik dong, gantiin. Aku mau sholat Bun, naik ya Bunda, kundang ya. Bunda nanti colote aja di atas. Tapi jangan lupa bawa hammer, diketukin aja kalau ada yang ini. Assalamualaikum Bunda.
Martil. Iya, martil, martil maksudnya. Bunda Mila monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Waalaikumsalam. Aku mau dijadiin apa ini? Ada Dinda Dito juga di bawah. Iya, nggak apa-apa. Kita naikkan Dinda Dito juga. Kita buat moderator Kalau buat Kang beliau. Dito narasumber. Iya, soalnya saya mau asar, Bun. Tadi saya monitor di itu dia. Kenapa dia? Mungkin males lagi kali dia. Males karena ada si bilisis kali ya. Iya. Masya Allah. Itu Bunda, itu dari Bunda tadi. Dari saya. Wah, keren kali, Masya Allah. Nggak sempat lihat tadi. Karena Cuma saya tahu, saya dengar Gurunda tuh kalau dapat koin itu disedekahkan lagi, makanya saya senang jadinya. Masya Allah. Kok tahu dari mana? Pasti dari penghandi. Adalah biasa kita kalau soal gibah-gibahan tuh biasalah. Allahu Akbar, Masya Allah. Syukran, Bun. Makasih, Ntar Bunda dulu, Mila. Gurunda, jangan turun sebentar. Iya, iya. Sebentar. Enggak, Bun. 2 second aja. 2 second. Baik, Bunda. Allahu Akbar, Masya Allah. Sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah, sehat, Bunda, sehat. Ya, Kang Dito juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Da. Ya Bunda, sehat Alhamdulillah. Tunggu dulu. Suara orang sih. Tunggu. Mana Bang Zuma? Sebentar, saya cari dulu. Jadi teman-teman, Bunda Mila ini salah satu penggiat apologet Islam ya. Beliau boleh dibilang pendatang baru di tengah-tengah kita. Tapi perhatiannya terhadap dakwah perbandingan agama itu sangat luar biasa. Nah, memang kita butuhkan orang kayak beliau ini, apalagi beliau tinggal di negara yang apa istilahnya ya, Masya Allah. Nah, ini kebiasaan beliau tuh mendukung tuh lewat Paulus kan gitu. Lewat Paulus. Paulus yang lewat. Jadi tidak semua orang teman-teman yang bisa peduli dengan agamanya. Ketika mereka hidup di tengah-tengah hiruk pikuknya perkotaan, negara yang super wow segala-galanya, di mana segala kenikmatan duniawi menjanjikan, ya kan? Siang malam hiruk pikuknya kemaksiatan itu kiri kanan muka belakang, tak ada lagi tempat berpijak ya selain yang nampak oleh mata hal yang sifatnya duniawi. Tapi beliau tengoklah siang malam masih membersamai kita di sini. Padahal kalau saya jam 12 loh ini Gurunda sekarang jam 12. Jam 12 malam. Padahal kalau kita tengok beliau kan, kulihat itu piti-pitinya yang muncul sama dengan artis-artis ternama yang ada di Indonesia ketika mereka ke Amerika. Ya semuanya pada akrab sama Bunda Mila. Tapi kok bisa beliau ini bergabung dengan kita di sini? Artinya beliau ini mau menjadi corong penyampai firman, penyampai dakwah misi dakwah apologet Islam Indonesia di luar sana. Untuk itu saya minta kepada teman-teman sekalian, mari kita bantu dukung channel beliau, kita dukung akun beliau supaya di follow, biar apologet Islam yang ada di Indonesia ini gaungnya itu bisa sampai di Amerika sana. Itu loh maksudnya. Jangan cuman Edis yang ada di sana koar-koar, jangan cuman Sopiatul yang koar-koar, Saifuddin. Kita juga ada Bunda Mila. Nah, saatnya kita mendukung. Kita mau suruh Pak Bombom ke sana, Pak Bombom nggak bisa. Pesawatnya yang hancur kalau dia naik pesawat, nggak bisa dia. Kecuali pakai tongkang, baru bisa kita kirim ke sana. Gitu ya teman-teman, supaya di follow beliau Bunda Mila, biar corong dakwah kita ada di Amerika sana. Tuh, jadi bukan karena ada nepotisme, enggak, bukan. Jangan bilang nanti karena engkau adalah anakku dan engkau adalah Tuhanku maka nepotismenya ke surga. Bukan itu, bukan. Kita butuh teman yang ada di Amerika. Ini akun yang kecil, akun yang satu masih di ban sampai tanggal 20 Gurunda. Nah, tuh tolong di follow. Kita butuh corong di Amerika. Amerika itu kan tempatnya mereka. Jadi kita butuh corong supaya ada umat Islam di sana. Nanti Bunda Mila akan bikin komunitas-komunitas Islam yang akan menggaungkan apologet Islam. Kan enak toh. Nah, untuk itu silakan dibantu untuk di follow teman-teman. Kenapa Bunda Mila selalu naik di Komal dipromosikan? Ya memang harus. Memang harus. Kita memang harus punya teman, punya sahabat kayak Bunda Sumangkut,
kita sudah punya, sudah ada di sana, beliau juga sudah ada di sana. Bener. Nah, gitulah teman-teman Juga sekalian. hebat itu. Oh, jangan dibilang guru kita juga itu. Masya Allah, aku banyak belajar banyak dari itu, beliau. Bener. Terima kasih Gurunda. Iya, Nanti kapan sama-sama, kita Bu. ngobrolin soal itu ya? Kan udah mau bulan Juni nih. Mau ngobrolin soal apa namanya itu? Kurban, Bun. Kurban, Iya, insya Allah saya ikut Bunda aja. Di grup juga bisa, Bun. Di grup teman-teman Iya, di iya. Humas itu bisa dibahas. Iya benar, Iya. benar. Karena saya insya Allah tanggal 9 di Jakarta habis Lebaran. Sekira begitu Sekalian- sementara. Dinda Dito Sekalian itu ya Gurunda. Gimana, Sekalian debatnya Ustadz Wafi. Kemungkinan. Oh, Kemungkinan. insya Allah ya. Tapi saya ke Jakarta banyak hal yang ingin saya selesaikan di sana. Pokoknya sukses selalu lah. Amin, Saya amin. dukung dari sini. Saya sholat asar dulu. Dinda Dito silakan dimainkan komal kita ini. Mudah-mudahan ada teman Kristen yang mau berdiskusi. Ya. Amin. Sementara pamit 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Ini ya beneran ini karena komal kita sendiri. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.